dari kelompok 5. Di sini kami ingin observasi ke beberapa gedung pengadilan yang ada di Kabupaten Cirebon, pengadilan negeri, pengadilan kejaksaan, dan pengadilan agama. Sebelum kita observasi, izinkan kami memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, saya Rafifa Asila Maisun dengan NIM 24021110. Perkenalkan, nama saya Aulia Fadila dengan NIM 25 12 11 004. Perkenalkan, nama saya Hamdan Drupa dengan NIM 24021111. Perkenalkan, nama saya Doni Rizky Ramadhani dengan NIM 2402 11108. Oke, sekian perkenalan dari kami. Lanjut untuk nonton vlog kita selanjutnya. Bye. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hamdan Drupa, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Cirebon dengan NIM 24021111, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dari Prodi Ilmu Komunikasi. Saya akan mengobservasi untuk memenuhi tugas pendidikan kewarganegaraan. Struktur organisasi dalam pengadilan negeri. Yang pertama yaitu ada ketua, ada wakil ketua, ada hakim, terus ada panitera, ada pahmud pendata, ada pahmud pidana, ada pahmud hukum, ada panitera pengganti, ada jurusita, ada sekretaris, ada kasubag, ada kasubag umum dan keuangan, ada kasubag kepegawaian, dan bendahara. Nah, itu struktur organisasi dalam pengadilan negeri. Kemudian di pengadilan negeri menangani kasus apa saja? Pengadilan negeri menangani perkara perdata dan pidana di tingkat pertama. Perkara perdata meliputi sengketa hutang piutang, gugatan wan prestasi, sengketa kerjasama, dan permohonan ganti nama. Perkara pidana meliputi kasus perkelahian, pelecehan seksual, pencurian, pelanggaran lalu lintas, kekerasan dalam rumah tangga, dan tindak pidana korupsi. Kemudian ada penjelasan yang lebih detail tentang perkara-perkara tersebut. Perkara perdata, sengketa hutang piutang, yaitu kasus yang berkaitan dengan hutang piutang antara dua pihak. Kemudian gugatan wan prestasi, gugatan karena salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban dalam perjanjian. Sengketa kerjasama, kasus yang timbul dari perjanjian kerjasama yang tidak berjalan sesuai kesepakatan. Permohonan ganti nama, permohonan untuk ganti nama catatan sipil. Gugatan perbuatan melawan hukum, gugatan karena suatu perbuatan yang melanggar hak atau kewajiban orang lain. Perkara pidana, kasus perkelahian, kasus yang melibatkan tindakan kekerasan fisik antara dua orang atau lebih. Terus kasus pelecehan seksual, kasus yang melibatkan tindakan seksual yang tidak diinginkan. Terus kemudian pencurian, kasus yang melibatkan pengambilan barang milik orang lain tanpa izin. Pelanggaran lalu lintas, kasus yang melibatkan pelanggaran aturan lalu lintas seperti pelanggaran rambu lalu lintas atau batas kecepatan. Kekerasan dalam rumah tangga, yaitu kasus yang melibatkan kekerasan fisik atau psikis dalam lingkungan rumah tangga. Yaitu tindak pidana korupsi, kasus yang melibatkan tindakan korupsi seperti suap, gratifikasi, dan penyuapan. Peradilan khusus di lingkungan pengadilan umum. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan, nama saya Doni Rizky Ramadhani dari Prodi Ilmu Komunikasi, Fakultas Fisip. Ingin melakukan observasi di kantor pengadilan negeri tentang proses penyelesaian yang dilakukan pengadilan negeri. Proses penyelesaian perkara pidana yang pertama adalah perkara pidana didaftarkan. Yang kedua, pemeriksaan sidang. Pengadilan bergelar sidang mendengarkan dakwaan, pemeriksaan saksi, pembuktian, dan pembelaan. Yang ketiga adalah keputusan. Pengadilan menjatuhkan putusan yang bersifat hukum dan membela terdakwa. Penyelesaian perkara sederhana. Yang pertama, perkara gugatan sederhana memiliki proses yang lebih singkat dan sederhana. Yang kedua, tahapan penyelesaian gugatan sederhana, pemeriksaan kelengkapan, gugatan dan kelengkapan hakim, dan penuntutan yang tidak dilakukan, pemeriksaan pendahuluan, penetapan hari sidang, pemeriksaan sidang, dan perdamaian, pembuktian,
dan keputusan. Proses penyelesaian perkara perdata. Yang pertama, pendaftaran gugatan. Penggugat mengajukan gugatan kepada menteri yang kemudian didaftarkan dan diberi nomor perkara. Gugatan harus ditandatangani oleh penggugat atau kuasa yang sah. Yang kedua, pemeriksaan kelengkapan gugatan. Pengadilan memeriksa kelengkapan gugatan dan memastikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang ketiga, pemeriksaan pendahuluan. Pengadilan melakukan pemeriksaan pendahuluan untuk memastikan adanya sengketa dan pihak-pihak yang bersengketa. Yang keempat, penyelenggara sidang. Pengadilan menggelar sidang untuk mendengarkan pihak-pihak yang berperkara, melakukan mediasi, dan memeriksa bukti-bukti yang mendengarkan. Yang kelima, penetapan hari sidang. Pengadilan menetapkan hari sidang dan memanggil para pihak yang berperkara. Yang keenam, mediasi. Majelis hakim wajib mengupayakan perdamaian antara para pihak melalui proses mediasi. Yang ketujuh, pembuktian. Para pihak diminta untuk memberikan bukti-bukti pendukung gugatan atau pembelaan mereka. Yang delapan, kesimpulan. Para pihak menyampaikan kesimpulan dari argumen dan bukti yang telah diajukan. Yang ke-9, musyawarah majelis hakim. Majelis hakim melakukan musyawarah untuk memutuskan perkara. Yang ke-10, putusan. Majelis hakim menjatuhkan putusan yang bersifat hukum dan mengikat para pihak. Jadi itulah bagaimana proses penyelesaian oleh pengadilan agama. Dan saya sendiri akan memberikan contoh kasus yang saat ini viral di sosial media. Diduga kasus pelecehan yang dilakukan oleh dokter kandungan saat pemeriksaan USG. Kasus ini terjadi di klinik Karya Harja, dekat alun-alun Garut tepatnya. Saat pasiennya atau bisa disebut juga korban ini melakukan pemeriksaan USG. Dalam video itu terlihat bahwa dokter tersebut memeriksa kandungan pasien juga menyentuh area payudara. Sebuah tindakan yang dinilai tidak wajar dan kemudian tindakan dari pelecehan seksual. Tim menghadapi pelecehan seksual yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah berani bertindak saat itu juga. Bila merasa dilecehkan oleh siapapun, berani mengambil sikap saat itu juga. Yang kedua, langsung ceritakan kepada orang terdekat. Yang ketiga, melaporkan kejadian pada pihak berwenang. Nah itu jadi sekian dari saya tentang proses penyelesaian pengadilan negeri dan contoh kasus dan cara menangani kasus pelecehan. Terima kasih banyak sudah menonton. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Fadila dari Ilmu Komunikasi NIM 25121104. Di sini saya akan menjelaskan tentang Pengadilan Negeri Sumber. Oke, pengertian pengadilan negeri: lembaga peradilan tingkat pertama yang berada di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia (PPN) berfungsi sebagai tempat menyelesaikan perkara hukum pada tingkat pertama di wilayah hukum tertentu, baik yang bersifat perdata maupun pidananya. Apa saja sih yang ditangani oleh pengadilan negeri? Yang pertama, ada perkara perdana. Menangani kasus pelanggaran hukum pidana seperti mencuri, membunuh, narkotika, penganiayaan, dan korupsi. Untuk yang kedua, ada menyelesaikan sengketa antara individu atau badan hukum seperti sengketa warisan, perjanjian utang piutang, perceraian, dan ganti rugi. Yang ketiga itu perkara tata usaha negara. Contohnya, PPN tidak menangani seluruh perkara TUN, tapi kadang menerima perkara terkait pelaksanaan putusan TUN. Yang keempat, menangani pelanggaran ringan terkait lalu lintas melalui sidang rapat. Dan yang terakhir, ada perkara khusus, di mana beberapa PN memiliki kewenangan tambahan seperti menangani perkara korupsi, PN tipikor, hubungan industrial atau niaga, tergantung pada klasifikasi dan pekhususan pengadilan tersebut. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafifah Asila Maisun. Di sini saya bertugas atau meneliti dari salah satu pengadilan, yaitu Pengadilan Agama. Di sini saya mau menjelaskan antara struktur kasus, proses penanganan, contoh kasus, dan cara menanganinya dalam Pengadilan Agama. Yang pertama, untuk pengertian pengadilan agama sendiri,
itu adalah sebuah badan peradilan di Indonesia yang bertugas memeriksa, mengadili, dan memutus perkara-perkara tertentu yang berkaitan dengan hukum Islam, khususnya bagi umat Islam. Pengadilan agama berfungsi sebagai pengadilan tingkat pertama dalam lingkungan peradilan agama dan putusannya dapat dibandingkan di pengadilan tinggi agama. Untuk struktur organisasi pengadilan agama itu secara umum ada ketua pengadilan agama, ia sebagai pimpinan tertinggi di tingkat pengadilan agama. Yang kedua itu ada wakil ketua pengadilan agama yang membantu tugas ketua. Terus ada hakim yang menangani dan memutus perkara. Yang keempat itu ada panitera yang membantu hakim dalam administrasi perkara kasus. Terus ada panitera muda. Nah, panitera muda ini dibagi 3 divisi, ada panitera muda hukum, panitera muda ugatan, panitera muda permohonan. Lalu ada sekretaris. Sekretaris ini bertugas dalam urusan administrasi umum dan keuangan. Lalu yang terakhir ada subbagian. Nah, subbagian ini itu ada subbagian umum dan keuangan, subbagian perencanaan, TI dan pelaporan, subbagian kepegawaian dan ortala. Lalu untuk beberapa kasus yang ditangani di pengadilan agama itu yang pertama perkawinan yang berkaitan dengan cerai, poligami, pembatalan nikah atau asal-usul anak. Terus warisan, wakaf, hibah, zakat dan infak, ekonomi syariah, nafkah dan hadanah. Lalu di sini aku mau jelasin untuk proses penanganan perkara kasus di pengadilan agama. Yang pertama itu ada pendaftaran perkara. Nah, nanti pihak mengajukan gugatan atau permohonan ke bagian pendaftaran. Terus yang kedua ada pembayaran biaya perkara. Yang ketiga penunjukan majelis hakim dan jadwal sidang. Yang keempat pemanggilan para pihak. Yang kelima sidang. Nah, biasanya beberapa kali tergantung kompleksitas kasus. Terus yang keenam ada putusan. Yang ketujuh ada upaya hukum lanjutan. Itu opsional jika ada. Nah, contohnya itu banding atau kasasi. Nah, di sini aku mau jelasin tahu contoh kasus dan cara menanganinya. Contoh kasusnya perceraian. Nah, untuk perceraian itu cara menanganinya yang pertama, salah satu pasangan atau penggugat mendaftarkan gugatan cerai ke pengadilan agama. Yang kedua, lalu mengisi formulir dan menyerahkan dokumen seperti KTP, buku nikah, dan lain-lain. Lalu menunggu jadwal sidang di mana kedua pihak dipanggil. Lalu setelah itu dalam sidang dilakukan mediasi terlebih dahulu. Setelah itu jika tidak ada kata damai, proses persidangan dilanjutkan sampai putusan. Jika putusan cerai dikabulkan, akte cerai akan ditekbirkan. Mungkin sekian untuk penjelasan tentang pengadilan agama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Aku bisa ngerekam kok sambil